Bayangkan ini, Bumi 4 miliar tahun lalu. Bukan planet biru seperti sekarang, tapi dunia yang panas, penuh asap, dan langitnya berwarna oranye kemerahan. Belum ada pohon, belum ada laut biru, apalagi salju putih yang jatuh dari langit. Tapi di suatu masa, sesuatu terjadi. Bumi mulai mendingin, awan mulai terbentuk, dan untuk pertama kalinya, turunlah salju pertama di dunia. Tapi pertanyaannya, bagaimana salju pertama itu bisa terbentuk? Apa yang membuat planet panas ini tiba-tiba punya musim dingin? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke masa ketika bumi baru lahir. Kala itu, suhu permukaannya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Batuan cair menutupi sebagian besar planet, dan hujan logam adalah hal biasa. Belum ada air yang bisa membeku, karena air cair pun belum bisa bertahan. Namun seiring waktu, bumi perlahan kehilangan panasnya keluar angkasa. Gunung-gunung berapi melepaskan gas, karbon dioksida, uap air, dan nitrogen yang akhirnya membentuk atmosfer tipis. Ketika suhu cukup turun, uap air itu mulai mengembun jadi hujan pertama. Lautan pun mulai terbentuk, dan di balik proses itulah cikal bakal salju pertama lahir. Tapi salju tidak muncul hanya karena dingin, ia butuh kondisi sangat spesifik, udara yang lembab, tekanan tertentu, dan suhu di bawah titik beku. Jadi meski hujan sudah ada jutaan tahun sebelumnya, salju baru bisa turun saat suhu global bumi benar-benar turun drastis. Kapan itu terjadi? Sekitar 2,4 miliar tahun lalu, di masa yang disebut ilmuwan sebagai Snowball Earth atau bumi bola salju. Saat itu, hampir seluruh permukaan bumi tertutup es. Gunung-gunung beku, samudra mengeras, dan atmosfernya penuh karbon dioksida yang tak mampu menahan dingin ekstrim. Itulah masa ketika salju pertama benar-benar menguasai bumi. Tapi bagaimana butir salju terbentuk dari awalnya? Prosesnya luar biasa indah. Di atmosfer, uap air bertemu dengan partikel kecil seperti debu vulkanik atau abu kosmik. Butiran halus itu jadi semacam inti tempat uap air menempel dan membeku. Setiap molekul air membentuk pola heksagonal, 6 sisi simetris yang unik. Lalu, saat butiran itu tumbuh, ia membentuk bentuk star salju yang kita kenal sekarang. Yang menakjubkan, tidak ada dua butir salju yang sama persis. Suhu, tekanan udara, dan kelembapan di atmosfer membuat setiap salju punya pola berbeda, seperti sidik jari alami dari langit. Namun, di masa bumi purba, salju tidak turun di daratan indah seperti sekarang. Ia turun di dunia yang masih kosong, di atas bebatuan hitam, lautan beku, dan gunung berapi yang masih aktif. Salju pertama itu bukan lambang kedamaian, tapi tanda bahwa planet ini sedang bertransisi. Karena ketika salju menutupi lautan, pantulan sinar matahari meningkat, bumi semakin dingin, dan siklus membeku makin cepat. Efek domino pun terjadi, hingga seluruh planet benar-benar membeku dalam lapisan es tebal. Namun justru dari keadaan beku inilah, kehidupan di bumi mulai berkembang. Di bawah lapisan es, di lautan yang terlindung dari sinar UV, mikroorganisme pertama bertahan hidup. Mereka memanfaatkan energi dari panas vulkanik di dasar laut, dan perlahan berevolusi jadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Tanpa salju, mungkin bumi tidak pernah menyeimbangkan panas dan dinginnya, tidak pernah punya iklim yang stabil, dan mungkin tidak pernah ada kehidupan seperti kita sekarang. Jadi, salju pertama bukan cuma keindahan alam, tapi titik balik sejarah planet kita.
Bisa dibilang, salju adalah napas dingin pertama bumi. Sebuah tanda bahwa dunia ini tidak lagi sekedar bola api, tapi planet yang hidup, bernapas, dan punya siklus alami sendiri. Dan sampai sekarang, setiap kali salju turun di kutub atau pegunungan tinggi, itu seperti gema kecil dari masa purba. Mengulang kisah jutaan tahun lalu, saat bumi untuk pertama kalinya merasakan dingin dan mengenakan jubah putihnya.